but only if you listen to me. Come inside of my heart, if you look in my eyes, look at the stars, go a little bit faster. Sebelumnya boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Pak Andi. Pak Andi. Ya. Jadi begini Pak Andi, kami dari Mansatu Mataram ingin tahu bagaimana sejarah Taman Narmada ini. Ya, oke. Taman Narmada ini adik-adik dibangun oleh Raja Karangasem Bali. Kebetulan di samping kita ini gambaran Taman Narmada. Ini luasnya kurang lebih 20 hektar. Oh, dari gambar ini kan dia luas Pak. Gimana cara kita lihat nomor berapa gitu? Oke, jadi semua yang ada di taman ini nanti kita akan bisa melihat dari nomor 8. Balai Terang. Balai artinya rumah. Jadi rumah terang. Oke, bagaimana kita langsung menuju nomor 8? Ya boleh Pak. Oke, mari. Ya. Jadi ini yang namanya Balai Terang Pak. Betul sekali. Terus habis itu, jadi di tempat ini saya akan bertanya tentang mendetail dengan tentang sejarah Taman Narmada. Jadi di tempat ini ada tempat yang istimewa atau yang keramat? Oke, pertama pertanyaan adik ini tentang sejarah dulu ya. Iya. Oke, ini dari Mansatu Mataram ya semua. Oke. Taman Narmada ini adik-adik dibangun oleh Raja Karangasem Bali. Nama rajanya Anak Agung Gede Ngurah. Beliau bangun tempat ini tahun 1727, 300 tahun yang lalu. Sedangkan Taman Narmada ini adik-adik gambaran daripada gunung yang paling indah di Lombok, Gunung Rinjani. Karena waktu Raja sehat dan muda, Raja itu selalu ke gunung untuk pemujaan. Tujuannya Raja pada waktu itu supaya hasil bumi di Lombok ini makmur dan subur. Karena Raja sudah sangat tua, beliau bersama pasukan dan prajuritnya, beliau tidak bisa ke Rinjani lagi, lalu membuat semua yang ada di Gunung Rinjani di sini. Dan itu pun beliau mohon petunjuk, yang namanya pohon petunjuk itu bersemedi, mendapatkanlah tempat yang seperti yang di Rinjani di sini. Contohnya kolam yang besar, yang paling ujung kanan, itu gambaran danau di Gunung Rinjani adik-adik, yaitu Danau Segara Anakan. Sedangkan kolam yang di tengah, yang sekarang jadi kolam renang, tadinya di sana tempat mandinya Raja dan keluarganya Raja, namanya kolam Duyung. Sedangkan yang di bawah kita ini miniaturnya danau di Gunung Rinjani juga, namanya Segara Muncar. Jadi ini konon ceritanya dulu tempat mandinya para selir. Jadi Raja duduk di sini sambil makan duren, manggis. Lalu beliau melihat gadis-gadis yang sangat istimewa. Dan di sini ada 2 buah kamar adik-adik. Di sebelah kanan kita ini gambar naga, kamar permaisuri yang dari Bali. Sedangkan yang di sebelah kiri yang melambangkan kera kembar, Subali dan Sugriwa, permaisuri yang dari Lombok. Jadi Raja itu punya permaisuri ada 2. Dari Bali dan dari Lombok. Sedangkan di lokasi taman ini ada mata air yang sangat terkenal, tempat yang istimewa. Di sini ada tempat yang istimewa atau tempat yang keramat. Itu ada rumah kecil. Di dalam rumah itu ada mata air. Nah, itu yang di bawah. Itu konon ceritanya datangnya dari 3 penjuru mata air yang ada di Narmada ini. Jadi Narmada artinya mata air, lingsar suara air, Suranadi sumber air menjadi satu di tempat itu, namanya Tirte Amerte, yang artinya air kehidupan atau air awet muda. Jadi kalau kita masuk ke sana caranya seperti orang ambil air uduk bagi yang muslim. Jadi kalau adik-adik cuci muka, minum air di sana, bukan kita kembali jadi gadis lagi atau kembali jadi anak kecil itu, atau langsung mendapatkan jodoh, itu salah pengertian ya. Karena mineralnya tinggi, itu yang membuat kita sehat dan awet muda. Sedangkan bangunan yang di depan kita ini pura adik-adik. Ini lambang puncaknya Gunung Rinjani.
dan dibuka setiap bulan November dalam rangka Odalan. Jadi Odalan artinya ulang tahunnya pura. Terus itu ada masjid juga di sebelah sana, itu sangat besar. Di samping motor di tempat parkir tadi ada gereja. Jadi di Taman Narmada ini ada 3 tempat ibadah, satu ada pura, yang satu ada masjid, dan satu ada gereja. Jadi yang membangun masjidnya penduduk yang ada di sini, kalau yang membangun gereja jenderal Belanda yang pernah tinggal di sini, yang membangun pura anak agung yang berkuasa di tempat ini. Oke, silakan ada pertanyaan lain adik-adik. Kalau tempat keramat ya, Ya, tempat keramat. ini taman ini sangat dikemalikan oleh masyarakat di sini, artinya dikeramatkan. Jadi kalau kita ke tempat yang agak jauh, kita ada di sebelah timur sana ada peninggalan orang Belanda Sipon. Jadi tidak boleh kita saling dorong mengucapkan kata-kata yang tidak bagus. Sama kalau kita ke Gunung Rinjani, kita harus steril, tidak boleh bilang yang tidak bagus, karena banyak yang pernah terjadi anak-anak sekolah sampai kesurupan segala macam. Tapi mudah-mudahan nih kalau saya lihat adik-adik ini orang anak-anak bagus semua ya, semuanya bagus juga. Oke, ada yang lain tentang pertanyaan taman ini? Kira dari 3 kolam yang ada di sini, kolam mana yang asli dan yang tidak asli. Terus habis itu kira-kira kedalaman kolam di sini tuh ada berapa meter, dan apa? Dan dari mana saja airnya berasal? Oke, ini kolam yang 3 yang kita lihat ini, pertama yang paling selatan yaitu Telaga Ageng, itu gambaran danau di Gunung Rinjani. Sedangkan yang paling tengah kolam Duyung, tempat pemandiannya raja dan keluarga raja. Sedangkan yang ini yang ada air mancurnya ini kolam Fatmawangi Segara Muncar, konon ceritanya dulu tempat pemandiannya para dayang-dayang. Jadi 3 kolam ini semuanya asli, tidak boleh diganti. Cuma yang kolam renang ini tadinya 10 meter persegi. Jadi raja itu bukan berenang zaman dulu, beliau cuma berendam. Karena taman ini sekarang dikelola oleh PT Tripat dari pemerintah, jadi diperpanjang menjadi kolam renang umum. Kalau yang paling besar yang seperti danau itu semuanya asli. Dan ini juga yang danau Segara Muncarnya, dalamnya kurang lebih, yang paling besar dalamnya kurang lebih 4 meter. Kolam 4 meter 5 meter yang paling besar. Terus kolam renangnya dari timur ke barat itu panjangnya 50 meter, dalamnya yang timur 1,5 meter sampai 3 meter. Sedangkan kolam Segara Muncar ini dalamnya kurang lebih 2 meter. Kolam-kolam ini datang airnya dari mana, Pak? Sumber airnya atau datang airnya ya. Kolam-kolam yang ada di Taman Narmada ini bukan 3 kolam aja, di samping ada kolam kembar tempat pemandiannya para prajurit. Di samping juga ada 3 kolam. Jadi jumlah kolam di sini banyaknya 8 kolam. Dan datang air ini masing-masing kolam ini mempunyai mata air. Jadi bukan kolam yang ini yang Segara Muncar ini pindah ke kolam renang, bukan. Kolam renang pindah ke danau, bukan. Jadi masing-masing kolam mempunyai mata air. Ini kurang lebih mata airnya ada 5. Kalau kolam renang itu sekitar 5 juga. Kalau yang paling besar banyak sekali. Jadi artinya Narmada ini, Narmada artinya mata air, Lingsar suara air, Surunadi sumber air, menjadi satu namanya. Yang 3 itu itulah namanya Narmada. Jadi kolam-kolam ini mempunyai suara air, mata air, dan sinar air. Saya juga lihat di sosial media, Pak, di sini tuh katanya ada peninggalan orang Belanda berupa saluran air. Oke, betul sekali Dek. Di sini di ujung timur di bawah masjid itu ada peninggalan orang Belanda, namanya Sipon atau aquaduk. Itu dibangun oleh orang Belanda untuk pengairan sawah yang ada di Lombok Tengah sampai sekarang digunakan, karena daerah Lombok Tengah itu daerah agak kering. Dari di sini diambilkan air untuk sawah-sawah yang ada di Lombok Tengah. Mungkin di sini sampai sini saja pertanyaan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya dan maaf bila ada salah kata. Makasih Pak atas waktunya. Oke, terima kasih. Semoga adik-adik ini jadi orang besar ya nanti ya. Amin. Sampai kita jumpa lagi. Ingat, nama saya Andi. Ya. Assalamualaikum.